Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang akan membawakan tema pendekatan analisis proses untuk ekologi industri dan tanggung jawab produsen. Kami kelompok 3 berdiri dari 3 orang. Saya sendiri bernama Agam Pratama. Rekan saya ada Andri Irawan dan Regi Pangestu. Latar belakang ekologi industri adalah studi tentang aliran bahan dan energi dalam kegiatan industri dan konsumen. Efek dari aliran ini terdapat lingkungan dan pengaruh faktor ekonomi, politik, dan sosial pada penggunaan, transformasi, dan disposisi sumber daya. Ekologi industri menerapkan prinsip-prinsip keseimbangan material dan energi yang secara tradisional digunakan oleh para ilmuwan dan insinyur untuk menganalisis sistem ekologi yang terdefinisi dengan baik atau operasi untuk unit industri, ke sistem interaksi alam dan manusia yang lebih kompleks. Pendekatan analisis proses untuk ekologi industri. Simulasi proses perspektif ekologi. Simulasi proses melibatkan pemanfaatan sumber daya perangkat lunak komputer untuk mengembangkan model yang akurat dan representatif dari proses kimia untuk memahami perilakunya dalam menanggapi input dan kontrol yang berbeda. Di masa lalu, simulasi proses terutama berkaitan dengan pengembangan blok operasi unit yang canggih untuk memprediksi aliran massa komponen utama melalui suatu proses. Ini aliran simulasi proses. Untuk memahami bagaimana simulasi proses digunakan untuk memodelkan dan merencanakan sistem yang kompleks. Komponen kunci dari paket perangkat lunak simulasi proses diidentifikasi dan ditinjau. Blok bangunan penting dari simulasi proses atau paket disebut flow setting, meliputi yang berikut. Yang pertama ada model termodinamika, yang kedua model modul unit, yang ketiga ada bank data. Dan ini tabel alat simulasi proses. Lalu ada pemodelan produksi benzena. Hidrodeoskilasi atau disebut HDA teluna untuk menghasilkan benzena sering proses digunakan sebagai patokan untuk mendemonstrasikan metode sintesis proses kimia. Proses HDA telah dipelajari secara ekstensif oleh Douglas tahun 1988 menggunakan pendekatan desain atau sintesis hierarki. Masalah yang disajikan dan dipecahkan di sini didasarkan pada struktur flowsheet yang dianalisis oleh Dewacott tahun 1992 yang melibatkan pemilihan konfigurasi flowsheet dan beberapa kondisi operasi yang memaksimalkan keuntungan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Agam. Kendala termodinamika dan lainnya. Salah satu masalah utama dalam memasukkan konsep ekologi industri dalam desain yaitu masalah inkonsistensi dan dispersi data. Bahkan untuk proses produksi yang didefinisikan secara sempit, informasi yang diperlukan sangat tersebar dan dalam berbagai bentuk. Inkonsistensi ini dapat dikaitkan dengan satu atau lebih faktor sebagai berikut. Yang pertama, unit pengukuran yang tidak dapat dibandingkan. Yang kedua, ketidakpastian dalam asumsi. Yang ketiga, data dan data rahasia tidak dapat diverifikasi dari sumber yang tidak dapat diandalkan. Yang keempat, ketidakpastian pengukuran. Kelima, data yang melanggar hukum fisika. Ekologi industri dan tanggung jawab produsen yang diperluas.
Tujuan utama IPR berdasarkan definisi OECD adalah untuk mengalihkan biaya pengelolaan sampah kota dari otoritas lokal kepada para aktor atau produsen, yang paling dapat mempengaruhi karakteristik produk yang dapat menjadi masalah pada tahap pasca konsumen, yaitu limbah volume, toksisitas, dan daur ulang. Kemudian IPR adalah perpanjangan logis dari prinsip pencemar membayar. Ini didasarkan pada argumen bahwa dampak lingkungan dari penimpisan sumber daya dan limbah polusi adalah fungsi dari sistem produksi dan konsumsi barang dan jasa. Dampak tersebut secara substansial ditentukan pada titik produksi, di mana pilihan utama dibuat pada bahan, teknologi pemrosesan dan penyelesaian, fungsi dan daya tahan produk, sistemasi distribusi, pemasaran, dan sebagainya. Perspektif IPR jangka pendek dan jangka panjang. Sejumlah perangkat kebijakan yang berbeda digunakan atau sedang dipertimbangkan oleh pemerintah untuk menerapkan IPR. Ini termasuk perjanjian sukarela atau perjanjian dengan industri untuk mencapai target limbah, skema pengembalian dana, biaya pembuangan produk, dan persyaratan penarikan kembali produk di akhir masa pakai. Pelabelan lingkungan, program pengadaan berbasis lingkungan dan persyaratan konten daur ulang minimum juga dianggap sebagai bagian dari gudang kebijakan IPR. Perspektif jangka panjang. Dalam perspektif jangka panjang, IPR dapat digunakan dengan tujuan menggeser sistem produksi dan konsumsi saat ini ke arah yang lebih efisien metabolisme proses. Beberapa studi berdasarkan konsep ekologi industri menganjurkan pendekatan ini sebagai cara yang lebih koheren dan holistik untuk mencapai keberlanjutan. Perspektif ini menyiratkan perubahan radikal dalam sistem produksi dan konsumsi misi. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Regi Gilang Pangestu. Baik, saya Regi Gilang Pangestu akan melanjutkan penjelasan internalisasi proses pengendalian atas siklus hidup produk. Di sini perusahaan yang mengikuti pendekatan ini mempertahankan kepemilikan produk dan menyewakan produk kepada pelanggan mereka. Sebenarnya, pabrikan ini mengusulkan perubahan radikal dalam misi mereka. Dengan kata lain, memilih untuk menjual bukan lagi produk, tetapi nilai pemanfaatan, yang dimana strategi ini akan memindahkan fokus kegiatan produsen dari produksi produk untuk penyediaan jasa yang efisien yang akan memperkuat hubungan antara produsen dan pelanggan mereka. Respon dunia nyata di ERP. Di sini contoh berikut memberikan gambaran sekilas tentang cara beberapa perusahaan mengadopsi ERP. ERP mencakup beberapa industri manufaktur dan sektor produk yang berbeda, yang dimana studi kasus juga menunjukkan bahwa pengambilan kembali produk bukan hanya tentang kepatuhan terhadap peraturan lingkungan atau hambatan yang dihadirkan oleh birokrat, tetapi juga merupakan pendorong inovasi dan menjalankan bisnis secara lebih efisien dan kompetitif. Pengembangan bisnis baru hasil ERP di industri furnitur. Dua perusahaan furnitur Amerika Serikat terkemuka yang menjual produk furnitur kantor mereka di seluruh dunia adalah Herman Miller dan Steel Slash. Kedua ini perusahaan tersebut telah mengembangkan program lingkungan yang komprehensif yang bertujuan untuk menghilangkan atau meminimalkan dampak lingkungan siklus hidup. Produsen furnitur Jerman Wilhelm juga mendorong atas dengan mengembangkan kursi
ergonomis dengan mempertimbangkan daya tahan dan daur ulangnya. Selanjutnya ERP dan peran analisis di sektor bawang putih AS. Selama dekade terakhir, beberapa negara bagian di Amerika Serikat telah memperkenalkan larangan TPA pada peralatan, yang dimana pada saat yang sama tingkat pergantian peralatan rumah tangga di Amerika Utara telah meningkat dengan perkiraan 40% peralatan di Amerika Utara akan diganti, yang dimana ini telah membantu menciptakan pasar yang tampaknya menguntungkan untuk pengembalian kembali dan daur ulang barang-barang putih yang habis masa pakainya. Untuk selanjutnya, nilai tambah di sektor CI melalui ERP. Kemajuan teknologi mempercepat siklus inovasi dengan menghasilkan proliferasi produk TI seperti mesin fotokopi. Proses ini tidak hanya mengarah pada kebutuhan akan kebijakan, akan tetapi juga memberikan peluang baru bagi perusahaan manufaktur untuk pengembangan bisnis dan hubungan pelanggan yang lebih menguntungkan. Yang dimana penting untuk dicatat bahwa inisiatif lingkungan sukarela yang berfokus pada pengembalian kembali produk ulang dan daur ulang mendahului tanggapan berbasis peraturan terhadap ERP. Untuk kesimpulan ini, teknologi simulasi proses saat ini berdasarkan prinsip keseimbangan massa dan energi dapat memberikan kerangka kerja terpadu untuk pendekatan. Kerangka optimasi meliputi tujuan menyediakan mekanisme-mekanisme seperti untuk memasukkan beberapa sering bertentangan, yang dimana tujuan yang terkait dengan ekologi industri. Namun di sini untuk mengatasi masalah seperti akurasi dan bobot relatif yang ditetapkan untuk tujuan, seseorang harus bergulat dengan masalah ketidakpastian. Dalam hal ini membahas bagaimana menilai dampak lingkungan yang berbeda. Beberapa di antaranya ditandai dengan baik dan beberapa sangat spekulatif. Yang di sini ERP adalah bidang kegiatan yang dinamis dan berkembang baik dari segi kebijakan pemerintah maupun praktik di bidang bisnis. Definisi ERP terus berubah karena pemerintah dan industri terlibat dengan cara-cara di mana dampak lingkungan, siklus hidup, produk dan jasa dapat dihilangkan atau diminimalkan dalam konteks mengejar pola produksi dan konsumsi yang lebih berkelanjutan, yang juga memungkinkan pembangunan ekonomi yang bertanggung jawab. Baik, sekian dan terima kasih. Bila ada kesalahan, mohon maaf.